Baiklah, kali ini akan kita sampaikan materi tentang kesehatan kerja. Dalam definisi kesehatan kerja, ada 3 fokus utama menurut kerjasama ILO dan WHO, yaitu yang pertama pemeliharaan dan promosi kesehatan kerja serta kapasitas kerja. Yang kedua, perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan sehingga kondusif terhadap keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan organisasi dan budaya kerja dalam arah yang mendukung kesehatan. Penerapan kesehatan kerja di Indonesia itu seiring dengan perkembangan struktur ekonomi masyarakat dunia, kemudian juga seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan kerja di Indonesia yang meliputi beberapa tugas pokok. Perkembangan pelayanan kesehatan kerja di Indonesia itu meliputi 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Pada tahap 1 meliputi aktivitas sporadik, pelayanan kedokteran atau terapi dan rehabilitasi penyakit umum oleh perawat atau dokter umum dan perawat, pasif menunggu pasien, berorientasi pada penyakit sehingga masyarakat umum mengira sebagai pelayanan kesehatan kerja. Selanjutnya pada tahap kedua, pelayanan kesehatan kerja komprehensif, tak lengkap, tak khusus, belum spesialisasi. Dominan masih terapi dan rehabilitasi penyakit umum serta penyakit akibat kerja. Orientasinya protektif dengan higiene industri, belum promotif. Pada tahap ketiga, pelayanan kesehatan kerja fokus promotif dan protektif. Di sini sudah lengkap, khusus, multidisiplin, dan terstandarisasi. Yang pertama, aktif bekerja dengan pekerja. Ini berorientasi risiko dan manajemen risiko, di mana dokter kesehatan kerja, perawat kesehatan kerja, promosionis kesehatan pekerja, higiene industri, ergonomis industri, dan pengembang organisasi kerja dan budaya kerja. Selanjutnya, tim A berkoordinasi untuk terapi dan rehabilitasi dan surveillance medik dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan spesialis kedokteran lain dalam bentuk outsourcing. Keseluruhan ini A dan B berciri komprehensif. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Ruang lingkup tugas atau fungsi pokok kesehatan kerja untuk jangkauan mikro tempat kerja agar tercapai kualitas hubungan dan produktivitas optimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, inspeksi tempat kerja. Yang kedua, penempatan pelamar kerja melalui pemeriksaan kesehatan prakarya. Yang ketiga, promosi kesehatan pekerja dan kapasitas kerja. Dan yang keempat adalah surveillance kesehatan pekerja dengan pemeriksaan kesehatan berkala kembali bekerja umum, selesai tugas atau sebelum pensiun, kemampuan kerja pekerja senior, dan monitoring biologi yang terkait dengan hazard lingkungan kerja, ergonomi, perilaku hidup, organisasi kerja, dan budaya kerja. Selanjutnya yang kelima adalah surveillance faktor risiko lingkungan kerja atau hygiene industri, pekerjaan, ergonomi, organisasi kerja dan budaya kerja, kardiovaskuler dan peralatan perlindungan, serta pengendali umum dan individual, fasilitas higiene dan sanitasi. Selanjutnya yang keenam yaitu perbaikan mutu lingkungan kerja atau higiene industri, pekerjaan atau ergonomi, kemudian organisasi kerja dan budaya kerja, dan kompetensi perilaku kesehatan, terutama kardiovaskuler.
Berikutnya yang ketujuh, perlindungan dengan alat pelindung diri dari hazard kesehatan yang tak dapat terkendali dengan cara perbaikan teknik dan administratif. Selanjutnya yang kedelapan, pertolongan pertama kepada cedera kecelakaan dan penyakit akut serta evakuasi. Selanjutnya yang kesembilan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi tentang kebijakan, pelaksanaan pelatihan pekerja, partisipasi, pemajanan, proposal pengendalian, hasil dan evaluasi di bidang kesehatan kerja yang dibuat untuk manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya yang ke-10, mengkoordinasikan terapi, rehabilitasi, dan kompensasi bagi pekerja yang sakit atau cedera dengan cara bekerja sama dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan spesialis kedokteran lain dan instansi terkait. Dengan catatan bahwa Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah tahun 1982 mengenai tugas pokok pelayanan kesehatan kerja yang tertuang dalam lampirannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor per 03/Men/1982 pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok pelayanan kesehatan kerja meliputi yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Dan yang keempat, pembinaan dan pengawasan perlengkapan saniter. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. Dan selanjutnya, yang keenam, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kedelapan, pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Berikutnya yang kedelapan adalah memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, dan gizi, serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Berikutnya, membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dan selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. Dan yang terakhir adalah memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Berbagai jenis latar belakang personil kesehatan kerja meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, untuk layanan kesehatan kerja tahap kedua, yaitu yang komprehensif, tak spesifik atau dasar, meliputi dokter dan perawat dengan pelatihan dasar kesehatan kerja 10 minggu. Yang kedua, untuk layanan kesehatan kerja tahap 3A, fokus, multidisiplin, terstandarisasi, melalui pendidikan 2 tahun setelah S1 bagi dokter kesehatan kerja, perawat kesehatan kerja. Berikutnya, promosionis kesehatan pekerja. Selanjutnya, higienis industri, termasuk toksikologi industri. Kemudian ergonomis industri. Selanjutnya, pengembang organisasi kerja dan budaya kerja. Yang ketiga, untuk layanan kesehatan kerja tahap 3B,
yaitu yang komprehensif, multidisiplin, terstandarisasi. Tim layanan kesehatan kerja tahap 3A tersebut di atas berkoordinasi atau ditambah dengan spesialis kedokteran okupasi dan spesialis kedokteran lainnya. Indikator kualitas kesehatan kerja dalam rangka manajemen kualitas total. Hal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kualitas promosi kesehatan pekerja atau kondisi faktor risiko kardiovaskuler, terutama perilaku hidup yang meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Yang kedua, kualitas lingkungan kerja, yaitu kondisi faktor risiko, kontaminan fisika, kimia, dan biologi lingkungan kerja. Yang ketiga, kualitas pekerjaan atau kondisi faktor risiko ergonomi. Kemudian yang keempat, kualitas organisasi kerja dan budaya kerja atau kondisi faktor risiko stres psikososial, organisasi kerja, dan budaya kerja. Dan sebagai catatan, indikator tambahan adalah perlengkapan imunisasi dan akses kepada pelayanan medik. Dalam ilmu kesehatan kerja, ini meliputi berbagai cabang ilmu, antara lain yang pertama, ontologi atau objek empiris. Ini sebagai ilmu inti yang terdiri dari pekerja. Di sini bisa promosi kesehatan pekerja, kemudian lingkungan, bisa higiene industri, kemudian pekerjaan menyangkut tentang ergonomi. Selanjutnya tentang pengorganisasian, pekerjaan, dan budaya kerja. Yang kedua, episemiologi, yaitu metode yang menyangkut tentang manajemen risiko kesehatan dan walk-talk survey. Yang ketiga, aksiologi, yaitu manfaat. Hal ini meliputi pekerja sehat, selamat, sejahtera, produktif. Kemudian, perusahaan mengalami produktivitas dan mencapai profit. Ruang lingkup kesehatan kerja meliputi yang pertama, penempatan pekerja agar terjadi kesesuaian antara kapasitas pekerja dengan lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, surveillance, RR, dan dokumentasi, hal ini merupakan upaya preventif. Kemudian yang kedua, promosi kesehatan di tempat kerja. Ini juga merupakan upaya promotif. Dan yang ketiga, perbaikan lingkungan kerja. Ini preventif. Yang keempat, perbaikan pekerjaan. Ini juga upaya preventif. Dan yang kelima, pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Ini pun juga merupakan upaya preventif. Sebagai tambahan, yang keenam adalah pelayanan klinik berupa P3K yang bisa berupa cedera atau penyakit akut. Medical Emergency Plan, diagnosis, terapi, rehabilitasi, dan perhitungan cacat serta rujukan bagi pekerja yang sakit atau cedera. Ini merupakan langkah kuratif dan rehabilitatif. Ada beberapa variasi kesehatan akibat kerja. Ini dilihat dari prakerja, sebelum kerja, kemudian masa kerja, saat bekerja, kemudian purna kerja. Kemungkinan yang pertama, prakerja sehat, masa kerja sehat, purna kerja juga tetap sehat. Yang berikutnya, pada prakerja sehat, pada masa pekerja, pertengahan sehat, akhir sakit, pada purna kerja menjadi sakit.
Kemungkinan yang ketiga pada prakerja itu sehat, kemudian pada masa kerja di pertengahannya yang pertama itu sehat, kemudian pertengahan sampai purna kerja meninggal. Dan kemungkinan yang terakhir di masa prakerja itu sehat, kemudian masa kerja juga masih sehat, sedangkan pada purna kerja awalnya sehat, kemudian sakit. Nah, dari berbagai kemungkinan ini, mana yang terbaik? Silahkan untuk memahaminya. Model ekologi kesehatan kerja dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut. Di sini bisa dilihat secara nasional, masyarakat, dan dari sisi perusahaan itu sendiri, di mana dalam perusahaan ada pekerjaan dan pekerja serta lingkungan kerja yang saling berpengaruh. Pendekatan ekologi atau ecological approach tersebut menjelaskan bahwa kesehatan pekerja tersusun atas dimensi kesejahteraan, intelektual, emosional, spiritual, fisikal atau badan, dan behavioral atau perilaku. Yang terakhir tersusun atas kompetensi perilaku kesehatan, perilaku hubungan sosial, dan perilaku produktif. Ketiga kompetensi perilaku yang dapat diobservasi atau overt behavior yang esensial bagi pekerja tersebut adalah hasil dari pengalaman belajar, learning experience, karena itu dapat dipelajari atau learn dan dapat dilupakan atau unlearned. Pada tingkat mikro, kesehatan pekerja tersebut dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan kerja, yaitu faktor risiko fisik, kimia, dan biologi. Kedua, pekerjaan, yaitu faktor risiko ergonomi, dan yang ketiga organisasi kerja dan budaya kerja, yaitu faktor risiko psikososial. Selanjutnya, pada tingkat makro, kesehatan pekerja dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan perusahaan, masyarakat, pemerintah, baik nasional maupun wilayah, dan badan-badan internasional, yaitu ILO dan WHO, dan lain-lain. Pemahaman tersebut menjelaskan pengaruh, hubungan, dan tanggung jawab profesional. Kesehatan kerja dalam interaksinya dengan berbagai pihak terkait antara lain petugas kesehatan kerja dan pekerja, termasuk pekerja kontraktor dan serikat pekerja. Yang kedua, petugas kesehatan kerja dan manajemen atau pengurus perusahaan. Yang ketiga, petugas kesehatan kerja dan masyarakat atau konsumen, masyarakat ilmiah, organisasi profesi, konsultan, rumah sakit, badan asuransi, pers, lembaga peradilan, lingkungan umum, dan fasilitas masyarakat lainnya. Yang keempat yaitu petugas kesehatan kerja dengan pemerintah, dan yang kelima, petugas kesehatan kerja dengan dunia internasional. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam penyajian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.